Selamat malam ya teman-teman sekalian. Kita lanjutin lagi kelas kita ya. Soal cara membaca peta kesadaran ya. Jadi tadi kita udah, teman-teman yang sudah memasukkan nama ya untuk diukur LOC itu silakan ya. Tadi udah selesai di kalibrasi. Dan malam ini sekaligus kita bisa jelaskan ya apa makna dari angka-angka LOC itu. Oke ya, kita lihat peta kesadaran. Kita coba lihat ya. Jadi secara gampang membaca peta kesadaran itu kita bisa menghafalkan dulu ya, menghafalkan lognya atau menghafalkan levelnya gitu ya. Suaranya hilang ya? Ya, di tempat saya juga tidak ada suara. Sahabat kalian kedengaran suara saya tidak ya? Suara Bang Aswar hilang. Oh, kalau suara saya terdengar ya. Oke, sebentar ya. Mungkin ada gangguan device di Bang Aswar ya. Malam Bang Aswar, monitor. Selamat malam Bang Aswar. Masih belum kedengaran suaranya ya? Sekarang sini kedengaran nih sekarang. Tapi nggak bisa share screen ya? Coba udah saya jadiin co-host Bang. Device-nya ada 2 ya Bang ya? 1. Oh, 1 ya. Oke. Ini lagi hang, kita matiin dulu ya. Oh iya iya. Ya. Ini udah bisa kayak Bang. Ya, sahabat kelas, tunggu sebentar ya, ada gangguan device ya. Melanjuti informasi tadi ya, kita ada kelas belajar menjadi penulis ya. Jadi sahabat kelas yang mau bergabung silakan chat ya, WA ke saya ya. Kebetulan kita programnya cuma 3 kali pertemuan, hari Minggu ini udah masuk pertemuan kedua ya.
Ya, selamat malam Bang Aswad. Monitor. Selamat malam, Om. Oke. Coba share screen ya. Oke. Oke, jelas nih sudah muncul. Oke ya. Aduh. Wow. Oke ya, kita lanjut. Saya ulangi ya. Bismillah. Semoga nggak hang lagi ini. Jadi, untuk lebih mudah menghafalkan peta kesadaran ya. Jadi, untuk mudah menghafalkan, itu bisa dimulai dari menghafalkan lognya, ya, menghafalkan log, atau menghafalkan levelnya ya. Itu sama saja ya, atau dihafalkan log sama levelnya juga boleh ya. Tapi biasanya orang lebih suka menghafalkan lognya ya, lebih mudah 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 dan seterusnya ya. Begitu cara menghafalkan lognya, apa namanya, menghafalkan log. Tapi ada juga orang yang dengan otak kanan lebih suka menghafalkan kualitasnya ya, atau levelnya. 20 berarti sen, 30 berarti guild ya. Itu cara menghafalnya gitu ya. Cara menghafalnya gitu. Cara memahami peta kesadaran, nah ini yang paling mudah ya dalam memahami peta kesadaran itu dipahami dalam konteks progresif dimensinya gitu ya. Jadi cara memahaminya itu lebih bagus dengan progresif dimensi dulu. Progresif dimensi. Kalau kita memahami dalam progresif dimensi, maka kemudian itu berarti di bawah 200 itu adalah dimensi ketiga ya. Di bawah 500 itu dimensi keempat. Di bawah 600 itu dimensi yang kelima. Ya. Di bawah 600 ini dimensi yang kelima. Di bawah 500 itu dimensi keempat. Di bawah 200 itu dimensi ketiga ya. Di atas 600 itu dimensi ketujuh dan seterusnya. Ya. Jadi cara memahaminya seperti itu, per dimensi dulu. Lalu apa artinya setiap dimensi itu ya? Apa makna dari setiap dimensi? Ini kita bisa lihat ya. Nature-nya tadi, kalau di bawah dimensi yang keempat, berarti kan dimensi ketiga. Itu aktivitas jiwanya, kita lihat di sini, ya permusuhan ya. Permusuhan dan persaingan itu aktivitas jiwanya. Sementara respon terhadap kehidupan itu cenderung reaktif. Reaktif itu sumbu pendek ya, kompor meleduk. Macam itu. Dan yang diperagakan dalam kehidupan mengulangi dan menambah penderitaan ya. Itu yang dimensi ketiga. Sementara yang dimensi keempat, yang di sini, nature-nya itu 200 sampai 499 ya.
Kalau yang dimensi ketiga 20 sampai 175. Aktivitas jiwanya itu kepada problem solving ya. Problem solving itu menanggulangi masalah ya. Responnya terhadap kehidupan itu proaktif. Terus peragaan dalam kehidupan yaitu mengurangi dan menanggulangi penderitaan ya. Itu yang dimensi keempat. Kemudian dimensi kelima, sini ya, dilihat di sini. Itu kemudian aktivitas jiwanya adalah proses belajar dan recovery ya. Recovery itu beda dengan problem solving. Nanti kita jelaskan kapan-kapan apa bedanya. Terus responnya terhadap kehidupan itu partisipatif. Partisipatif itu ikut menyelenggarakan ya, ikut mensponsori. Dan ini beda dengan proaktif. Proaktif itu mencari solusi ya. Tapi kalau partisipatif itu bukan sekedar mencari solusi atas masalah, tetapi ada sifatnya suportif ya. Sifatnya suportif, sifatnya preventif, itu partisipasi. Peragaan dalam kehidupan itu menyembuhkan diri dan terus-menerus menumbuhkan kebijaksanaan ya. Itu untuk dimensi yang kelima. Terus dimensi keenam itu lebih tinggi lagi ya. Lebih kepada kepahaman pada nature, respon terhadap kehidupan itu sangat kreatif. Kreatif artinya dia menciptakan menyadari bahwa dia sendirilah yang kreator dari realitas pengalamannya. Peran dalam kehidupan lebih melahirkan sejarah baru ya, dan seterusnya dimensi ke 7, 8, 9, 10 kita tidak bahas dulu ya. Kita tidak bahas dulu. Jadi kurang lebih begitu cara membaca peta kesadaran dari pembacaan yang sifatnya progresif dimensionalnya. Itu seperti itu. Terus ini kan tadi kita sudah ukur ya LOC-nya. Ada sekitar berapa kan? 60 orang ya. Kurang lebih 60 orang. Itu kemudian kan keluar ya angka-angka LOC-nya. Apa arti angka LOC itu ya? Apa makna angka LOC? Angka LOC menunjukkan performa dirinya ya. Performa atau aktivitas jiwa ya, aktivitas jiwanya yang dominan ya, yang dominan. Apakah dia aktivitasnya itu dominan di dimensi ketiga, dimensi keempat, dimensi kelima, dan seterusnya. Jadi angka-angka LOC itu menunjukkan itu ya, menunjukkan performa atau aktivitas jiwa. Mungkin teman-teman juga bertanya, kok bisa hanya dengan menyebut nama angka-angka LOC bisa diketahui? Jawaban singkatnya bahwa tentu saja bisa diketahui karena nama itu mewakili totalitas jiwanya ya. Dalam hal ini nama itu kan mewakili aktivitas jiwa seseorang gitu ya. Jadi dalam nama itu tentu saja ada aktivitas jiwa macam-macam gitu ya.
Jadi bisa diketahui. Dan aktivitas jiwa itu memang tersimpan ya dalam database, kesadaran, tersimpan dalam waktu ya, yang itu bisa diakses. Dan harap diingat bahwa apakah misalnya ada juga yang bertanya, Bang, ini kan nama saya misalnya Aswar, LOC-nya 150. Kalau saya ganti nama bisa berubah nggak LOC saya? Ya tetap saja gitu kan. Karena nama itu hanya simbol dari keseluruhan jiwanya. Dalam hal ini aktivitas jiwa. Jadi aktivitas jiwa. Jadi dalam hal ini sini bukan tempat untuk menghitung frekuensi dari namanya, frekuensi dari abjad namanya, tapi nama di sini menunjukkan atau representasi dari jiwa itu ya. Dan dari jiwa itulah kemudian kita ukur aktivitas jiwanya. Nah, itulah LOC-nya gitu ya. Nah, itu LOC-nya. Terus apa lagi? Tentang pertumbuhan ya, LOC. Nah, kita lihat. Ini kan kalau secara dimensional kurang lebih ada 3, 4, 5 ya, dimensi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sampai 10 lah di peta Hawking. Nah, dimensi ketiga misalnya ya, dimensi ketiga kita lihat rentangnya itu atau spektrumnya dari 20 sampai 175 gitu ya. Dari 20 sampai 175. Kalau dimensi keempat dari 200 sampai 499. Nah, di dalam ilmu kesadaran itu, evolusi kesadaran itu kemajuannya ya, kemajuannya ada yang disebut dengan pertumbuhan seperti yang kita bahas di minggu lalu. Ada yang disebut dengan pertambahan gitu ya. Evolusi kesadaran atau LOC bisa dipahami juga dengan menggunakan satuan atau ukuran kemajuannya atau progresifnya ya. Apakah dia bertambah atau dia bertumbuh? Mari kita lihat, misalnya ya, awalnya dimensi ketiga, setelah misalnya mengikuti proses transendensi, lalu dia naik ke dimensi keempat. Dimensi keempat, misalnya awalnya LOC-nya 150, lalu naik ke 200. Lompatan dari 150 ke 200 itu disebut pertumbuhan, karena sifatnya lompatan yang dimensional ya, dari dimensi ketiga ke dimensi keempat. Tetapi misalnya dari LOC-nya misalnya 125, lompat ke 175, ini sifatnya pertambahan saja ya, pertambahan karena masih satu dimensi. Ya, masih satu dimensi. Misalnya juga dari 200 naik ke 499. Ini juga sifatnya masih pertambahan. Kenapa? Masih satu dimensi, ya. Dari 499 ke 500 ini baru pertumbuhan. Seperti itu. Dan rata-rata ya, yang saya kalibrasi dari 60 orang itu rata-rata di sini semua. Dengan ragam pertambahannya ya, dengan macam-macam, rata-rata di atas 350 lah ya, di atas 350. Artinya aktivitas jiwanya adalah aktivitas yang problem solving ya,
responnya proaktif, ya. Dan itu harus terus ditumbuhkan menuju dimensi kelima, ya. Harapannya kita mungkin dengan kuliah 6 bulan ini, ya kalau nggak tumbuh nambah lah ya. Kalau nggak tumbuh nanti ya nambah. Seperti itu. Kalau tumbuh mungkin terlalu beban belajarnya nanti berat, ya nambahlah 5 poin atau 10 poin, ya kan? Seperti itu. Itu soal bagaimana membaca, ya, membaca peta kesadaran. Apalagi kira-kira yang perlu diketahui dari membaca peta kesadaran itu. Jadi angka-angka kuantitatif itu dia menunjukkan kualitas, ya, atau aktivitas jiwa, kualitas dari aktivitas jiwa. Seperti itu. Kira-kira apa lagi yang perlu membaca apa gitu ya. Saya kira cukup jelas ya. Bagi yang belum menyetorkan nama, silakan disetorkan namanya, nanti akan diukur lagi, nanti akan diumumkan. Kotoni udah diterima namanya? Sudah, sudah ya. Sudah saya bagikan ke peserta juga. Siap. Dan angka LOC itu tidak perlu diperbandingkan dengan yang lain ya. Tidak perlu, karena itu memang menunjukkan aktivitas jiwa. Dan angka LOC itu sifatnya sebenarnya setelah diukur dikonfirmasi lagi gitu ya. Jadi teman-teman yang menerima pengukuran LOC itu boleh dikonfirmasi ya. Apakah ada yang keliru atau bagaimana? Bisa saja ya, bisa saja keliru. Tetapi biasanya itu selalu tepat ya. Selalu tepat karena ya metodenya itu cukup akurat ya. Cukup akurat. Dan intinya kalau angka LOC itu menunjukkan aktivitas jiwa, itu aja mungkin ya. Lebih simple. Atau mungkin respon ya, lebih mudah kalau LOC menunjukkan respon jiwa terhadap kehidupan. Apakah reaktif, proaktif, partisipatif, kreatif gitu dan seterusnya ya. Mungkin lebih seperti itu dipahami. Nah, setelah mengetahui LOC-nya masing-masing, maka kemudian memang progresifnya mesti harus tumbuh ya. Bertambah menuju tumbuh. Harapannya kan itu ya, harapannya itu. Jadi kalau misalnya masalah terjadi di dimensi keempat, solusinya itu di dimensi kelima ya. Biar jiwanya itu punya aktivitas yang mampu merecovery dirinya, merecovery kehidupannya gitu ya. Seperti itu. Apalagi kira-kira nih dari membaca peta kesadaran apa yang penting ya? Apa yang penting? Oh iya, dalam peta kesadaran itu setelah kita mengetahui ya, setelah kita mengetahui LOC kita, di situ juga akan menunjukkan proses emosi yang dominan. Dominan artinya sesuatu yang masih dinamis. Jadi misalnya orang LOC-nya 350. Tentu saja LOC 350 itu berarti orang itu berpotensi ya untuk mengalami pengalaman kesadaran lebih tinggi atau yang lebih rendah. Tetapi dominannya di sekitar sini ya. Dominannya di sekitar 350. Jadi bukan berarti 350 itu terus udah kayak kalkulator gitu ya. Kalkulator itu kan sudah selesai
disetting, jadi nggak bisa pindah-pindah lagi, enggak. Jiwa kita begitu dinamis, halus, dia selalu berpotensi untuk tertarik kepada pengalaman kesadaran yang lebih tinggi, juga berpotensi untuk mengalami kesadaran yang lebih rendah, tetapi dominannya ada, ya, dominannya ada. Apalagi kira-kira nih? Kira-kira apa ya yang perlu ketahui tentang pembacaan peta kesadaran ini ya? Bisa nggak Bang digunakan untuk meramal? Nggak bisa ini. Ini bukan untuk ramalan, ini untuk mengetahui potensi ya, potensi aktivitas jiwa seperti itu. Apalagi kira-kira ya yang perlu ketahui dari membaca peta kesadaran ini. Saya kira cukup jelas ya, cukup jelas. Apalagi mungkin teman-teman setelah itu, setelah menerima ya pengukuran LOC-nya itu lebih mudah. Apalagi kok kira-kira yang perlu dibacakan nih ya? Bang, itu ada beberapa pertanyaan di chat mau kita bahas. Siap. Wah, kalau nanti God view nanti dulu ya. Ada pertanyaan mungkin turun nggak Bang LOC dominannya? Ya bisa saja turun, tetapi biasanya itu kan sangat jarang ya. Biasanya tuh kalau apa namanya, itu kan lompatan dimensi ya. Kalau udah naik ke dimensi keempat tuh untuk turun ke dimensi ketiga itu sangat jarang ya. Kecuali mungkin dia tertarik, terjadi konflik besar gitu ya. Saya kira ini pertanyaan-pertanyaannya apa? Apa ya? Dalam keadaan apa? Bukan dalam keadaan apa gitu ya. Ini kan LOC itu kan proses evolusi ya. Jadi perlu dipahami bahwa LOC itu kan proses apa menunjukkan tingkat evolusi jiwa gitu ya. Misalnya tingkat evolusi itu kan dari janin ya kan, menjadi apa? Menjadi bayi gitu ya. Jadi kan evolusi seperti itu. Jadi dia bukan soal naik turun gitu ya. Cuman perlu dipahami bahwa LOC itu menunjukkan tingkat evolusi jiwa. Jadi berpikirnya konteksnya konteks evolusi. Turun gitu ya. Bukan seperti itu. LOC itu adalah tingkat evolusi aktivitas jiwa gitu ya. Seperti itu. Misalnya evolusi itu dari kupu-kupu menjadi kepompong. Bisa nggak kupu-kupu menjadi kepompong lagi di putaran berikutnya? Tetapi tingkat kesadaran karena dia sangat sifatnya informasi bisa turun. Tapi kalau kita menggunakan perspektif evolusi itu ya jarang-jarang lah ya. Jarang-jarang. Kecuali dalam konflik yang sangat besar, ya negara misalnya kacau balau gitu, dari sarjana lalu kemudian kembali ke hukum rimba, itu turun, bisa turun evolusi jiwa itu, karena kembali ke dimensi ketiga dia. Jadi seperti itu ya, seperti itu. Jadi cara berpikirnya itu dia progresif evolusi.
Kan kalau jiwanya itu sudah sudah kreatif, bisa nggak bego lagi? Bisa saja ya. Tetapi itu kan kemungkinannya kecil gitu ya. Karena kalau jiwanya sudah sampai di sini, kayak misalnya kita mengatakan bisa nggak sih seorang Dalai Lama kembali jadi sumbu pendek? Kalau kita bilang potensi mungkin saja, tetapi kan tidak jarang terjadi gitu ya. Kecuali mungkin dia mengalami benturan atau apa gitu ya, benturan di otak misalnya. Seperti itu memahami LOC itu sebagai progresif evolusi jiwa. Ya. Seperti itu. Oke. Setelah LOC 300 bisa dominan ya kalau kita bilang bisa saja karena kita apa sih yang pasti ya? Enggak. Kita kalau misalnya mau ngomongin bisa apa enggak bukan begitu. Mungkin apa enggak? Mungkin saja. Mungkin saja. Tetapi itu jarang terjadi gitu ya. Kita tidak, makanya yang kita harapkan tuh terus progresif ke atas. Kalau mungkin ya mungkin saja, tidak progresif tapi regresif gitu ya. Mundur ke belakang bisa saja. Tetapi itu biasanya kalau dia mundur mengalami regresi itu karena dia melanggar prinsip ya. Dia melanggar integritas, nilai-nilai kebenaran. Ya. Seperti itu. Jadi gini, pengukuran LOC saya kira kepentingan kita untuk ini ya, untuk yang belajar di sini aja gitu ya. Jadi untuk mengetahui apa istilahnya itu, memudahkan proses pembelajaran gitu ya, tidak untuk yang nggak belajar kita nggak ukur gitu ya. Hanya untuk yang belajar saja. Meskipun bisa anak-anak itu jadi, tapi untuk apa? Kalau yang belajar kan kita bisa mengerti, oh kita siapkan materinya yang begini. Jadi untuk kepentingan edukatif saja gitu ya. Untuk pengukuran LOC itu kita gunakan untuk kepentingan edukatif, jadi untuk proses belajar gitu ya. Seperti itu. Jadi biar lebih mudah kita menggunakan istilahnya bahasa itu disesuaikan dengan LOC pesertanya biar bisa naik dikit-dikit misalnya gitu. Kalau yang nggak belajar kita nggak ukur. Karena kita untuk apa gitu ya? Untuk apa? Dan sebenarnya LOC seseorang itu bisa naik ya dengan seiring dengan kedewasaan jiwa gitu ya. Nggak harus belajar di sini. Tetapi kalau kita misalnya belajar disesuaikan dengan LOC kita dan dirancang untuk lebih mudah naik LOC itu kan berguna ya pengukuran LOC itu. Tapi kalau kepentingannya bukan untuk edukatif, saya kira untuk apa gitu ya. Nanti kayak ramalan jatuhnya. Jadi kalau mau diukur LOC-nya mesti siap belajar gitu ya. Biar mudah. Kita menerapkan kebijakannya seperti itu. Saya kira itu dulu ya, teman-teman, malam ini. Nanti yang sudah menerima pengukuran LOC-nya bisa konfirmasi mengenai pengukuran itu. Nanti teman-teman untuk mengetahui apa maknanya silakan simak kembali kuliah ini ya, kuliah episode ini. Di awal-awal tadi kita sudah bahas itu ya, apa makna LOC ya. Saya kira itu ya
untuk malam ini. Cara membaca, cara menghafalnya, lalu apa maknanya gitu. Saya kira bisa ini ya, mudah lah, mudah. Nanti kita lanjut di minggu depan mengenali posisi jiwa ya, dengan peta kesadaran. Dan sebenarnya kalau sudah tahu LOC-nya itu jadi tahu, oh di sini. Mungkin minggu depan kita akan bahas kerentanan-kerentanan pada posisi-posisi jiwa itu ya. Kerentanannya apa, terus potensinya apa gitu ya. Itu kita akan bahas di minggu depan. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya presentasi dari saya. Selamat malam. Selamat malam, Bang Aswad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Aswad, terima kasih atas materi malam hari ini. Ya, sahabat kelas kita malam ini kita akhiri sampai di sini. Semua sesi rekaman ini kita sediakan ya, jadi sahabat kelas diharapkan bisa review mandiri ya, jadi ditonton ulang lagi semua sesi yang sudah ada. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama ya. Sahabat kelas, selama bulan puasa kelas kita mulai jam 8 ya. Oke, sekian terima kasih sahabat kelas semuanya. Sampai ketemu minggu depan.